Oke, sebenarnya aset properti itu sendiri tuh banyak ya. Kalau di hukum kita bilangnya aset kepemilikan kebendaan, tapi yang bisa dihitung. Jadi memang secara umum semua kepemilikan kebendaan yang bisa dilihat atau bisa dihitung ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat benda bergerak pun terhitungnya sebenarnya dikategorikan sebagai properti gitu ya. Hanya kalau di case ini memang orang sudah identik sama properti ini yang aset tidak bergerak, misalnya tadi ya tanah, rumah, apartemen dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kata properti itu sebenarnya masuknya ke aset kebendaan. Dan aset kebendaan tuh banyak juga ya, machinery, kita kadang punya genset dan lain-lain itu juga masuknya sebenarnya aset kebendaan. Tapi case ini memang nanti relevannya biasanya ke terutama proteksi aset-aset benda yang nggak bergerak ya. Itu Hmm. bakalan lebih menarik sih secara proteksinya. Gitu sih Mas. Oke. Nah, sekarang kan udah tahu nih teman-teman, ternyata aset properti itu semua benda gitu ya Mas ya. Gak cuman Hmm, properti yang teman-teman tahu, rumah, tanah, apartemen, hmm, lain sebagainya, tapi juga benda-benda yang bisa bergerak gitu. Ada mesin, ada mobil, dan mungkin motor juga gitu mungkin ya Mas ya, dan lain ya, sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau beli properti gitu ya Mas ya, hmm, teman-teman di sini kan juga mungkin ada beberapa yang cari properti juga. Itu kira-kira ada tips gak sih Mas supaya beli propertinya aman ya. secara legal gitu ya Mas ya? Oke, ya kita harus bagi dulu ya mungkin dari beberapa hal gitu ya bahwa kategorinya apakah yang dicari untuk kepemilikan atau untuk hak sementara seperti penyewaan dan lain-lain gitu. Memang poin utamanya akan jauh lebih tinggi requirement atau cara untuk kita mengindikasi kalau kita ingin memiliki gitu ya. Jadi hak kepemilikan tentunya prosesnya harus lebih berhati-hati lagi bahkan. Kalau proses sewa karena kan hanya hak sementara ya. Jadi berbeda juga tuh proteksinya. Dan yang paling penting memang kalau kita lihatnya adalah dokumentasi. Kita bisa lihat bukti kepemilikan yang diakui kan memang bukti dokumentasi di Indonesia. Salah satunya adalah akta kepemilikan, juga nanti bukti transfer jual belinya gitu ya. Jadi dokumentasi, kadang kita nggak beli semua properti itu dari tangan pertama atau bahkan dari awal. Tapi kita mungkin properti ini udah banyak berpindah atau bahkan sempat kena hak tanggungan atau pernah disekolahin lah kalau bahasa Indonesianya orang-orang bilang gitu ya, sertifikatnya lagi sekolah gitu, itu berarti nanti biasanya dia kena hak tanggungan atau sudah pernah diagunkan. Historical dokumentasinya kalau bisa rapi, karena itu sangat berguna nanti ketika ada dispute ya di kemudian hari. Jadi hal yang sama, kita nggak mendoakan prosesnya nanti akan dispute, tapi sebaiknya kita punya pegangan kalau hal itu terjadi. Gitu sih. Jadi memang cara memilih yang aman tentunya pertama dokumentasinya dicek gitu ya. Terus kedua juga sama sih seperti cara kita melihat aset yang lain yaitu kredibilitas dari penjual atau platformnya. Karena Hmm. penting banget juga untuk kita dapetin referensi. Biasanya tuh patternnya selalu sama. Ini juga sama kan, kayak misalnya kita mau pembiayaan perbankan. Sudah ada perspektif kalau lewat bank ini biasanya dia ketat banget, yang ini rada koboy nih, dokumen-dokumen yang berantakan dia kayak masih bisa approve dan lain-lain. Sama penting juga kita harus cari provider yang tepat untuk cari properti yang bagus. Kurang lebih seperti itu mas, cara untuk ngamaninnya. Oke. Nah, tadi kan udah disempet juga dibilangin bahwa dokumentasinya harus lengkap gitu ya Mas ya. Kira-kira Iya, iya. dokumentasi apa aja sih Mas yang paling mendasar yang kita harus siapin nih kalau misalnya mau beli rumah gitu? Oke. Nah, tadi ya, sebenarnya kan aset aset tuh banyak ya. Ada aset hunian gitu ya, terutama properti hunian. Hunian yang paling banyak mungkin ya dari rumah, apartemen atau bahkan rumah susun dan lain-lain. Kalau kita mau lihat dari situ, sebenarnya paling pertama adalah bukti kepemilikannya dulu, alas haknya. Jadi rumah pun nggak semuanya ada yang sertifikat. Ada yang masih bentuknya girik, ada di beberapa lokasi misalnya di tengah kota dan lain-lain bahkan bentuknya masih petok hijau atau apa gitu ya, surat hijau dan lain-lain. Biasanya itu tanah milik pemerintah yang hak pemakaiannya dikasih ke rakyat gitu. Dan banyak lagi, tapi kita harus punya alas haknya. Apakah tidak boleh beli girik? Boleh, tapi harus lebih ekstra waspada ya, karena potensi girik itu lebih potensi ada penggandaan atau potensi dispute-nya lebih tinggi dibandingkan sertifikat. Jadi jauh lebih aman kalau kita beli dengan dokumentasi sertifikat hak milik, apalagi SHM. Karena SHM itu nggak ada jangka waktunya, jauh lebih nyaman. Ada juga nanti kalau dibentuk sertifikat juga kan ada HGB ya, hak guna bangunan dan lain-lain gitu, atau HGU. Tergantung dengan penjualnya juga.
Kalau kita lihat siapa penjualnya, misalnya nanti kita lihat sertifikat induknya masih bentuk PT developer, pastinya itu masih bentuknya HGB, nggak mungkin SHM, gitu. Karena secara hukum memang tidak diperbolehkan. Tapi nanti kita bisa naikin ke SHM. Jadi dokumentasi awal tentunya alas hak dari si properti tersebut. Yang paling disarankan memang sertifikat hak milik. Dia nggak ada jangka waktu, dia lebih secure, walaupun masih potensi penggandaan dan lain-lain itu masih ada ya. Nanti kita mungkin discuss di potensial pelanggarannya atau potensial apa case-nya. Tapi kalau secara keamanan SHM itu yang paling secure. Baru nanti lihat lagi dokumen pendukungnya. Tadi kalau misalnya ini pernah dijual belikan, pernah diagunkan, ada historical sama bentuknya ya. Kalau di sertifikat biasanya sudah ada tuh royanya tuh. Kalau lepas dari hak tanggungan ada bentuknya roya dan lain-lain. Jadi dokumentasi itu yang paling utama di awal. Tapi selain tadi terkait dokumentasi alas hak kepemilikan, kita juga harus memastikan bahwa kita dapat dokumentasi dari si pihak penjual. Apakah penjual ini diberikan kuasa atau enggak? Apakah yang menjual namanya sama dengan nama di sertifikat atau enggak? Gitu. Jangan sampai kita bertransaksi dengan pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas. Yang paling Oke, nah esensial tadi ya. menarik banget nih Mas uh, yang emang saya juga tahu gitu ya, kalau misalnya teman-teman juga Mm-mm. mungkin tahu kalau misalnya SHM itu yang paling kuat gitu ya Mas. Tapi kan sedangkan Mm-mm. kita lihat pasar, ternyata nggak semua properti itu menyediakan legalitas secara SHM gitu ya. Nah, Ya, ya. boleh diceritain nggak sih Mas kira-kira caranya gimana nge-upgrade yang sertifikat HGB ke SHM tadi yang Mas sempat bilang. Kira-kira ribet Oke. nggak sih Mas? Harusnya enggak ya, terutama kalau memang HGB awalnya itu dari PT developer. Karena memang secara ketentuan PT atau perusahaan itu tidak bisa memiliki hak milik ya. Jadi sebenarnya saat dulunya mungkin saat developer itu beli dari pemilik awal bentuknya sertifikat. Ketika dibeli maka dinaikin HGB. Kurang lebih prosesnya juga sama ya. Jadi pelepasan hak dulu nantinya akan dimintakan untuk pengajuan ke sertifikat hak milik. Seharusnya tidak rumit untuk HGB yang dari SHM. Nah, HGB ini juga ada lagi nih jenisnya yang misalnya HGB tapi alas tanahnya dari tanah pemerintah, tanah milik Pemprov, tanah milik Pemkap dan lain-lain. Itu yang akan sedikit lebih rumit karena harus ada pembayaran lagi ke negara. Tapi sebenarnya prosesnya sebenarnya sambil berjalan. Jadi kalau memungkinkan sih langsung ditanya ke calon penjual ya. Memang bisa sekaligus diuruskan enggak gitu, atau enggak bahkan langsung diskusi sama notaris yang mengurus jual belinya, saya sekaligus untuk naikin haknya ke SHM. Itu akan jauh lebih mudah sih. Prosesnya memang cukup panjang, tapi notaris PPAT-nya pasti udah cukup ini ya, sudah cukup paham untuk prosesnya. Oke, berarti Ya. teman-teman jangan khawatir nih kalau misalnya mau beli rumah gitu ya, tapi ternyata masih hak pilih guna bangunan gitu. Ternyata teman-teman juga bisa tuh upgrade dari HGB ke SHM. Mungkin teman-teman bisa langsung diskusi gitu ya ke developer masing-masing, ke penjualnya juga, ataupun langsung ke notaris aja yang pasti jelas aman gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mas, yang tadi sempat Mas Vilo mention juga gitu ya, Hmm. tentang pelanggaran-pelanggaran ataupun juga kejahatan yang terjadi kalau misalnya dokumen Ya. dokumen kita bermasalah gitu. Kira-kira apa aja sih Mas yang bisa terjadi gitu? Oke. Jadi gini, biasanya tuh yang kita lalai di awal itu adalah pengecekan dokumentasi. Pengecekan dokumentasi memang kadang suka dimintakan dulu tuh tanda jadi dulu lah bahasanya kalau beberapa orang ya. Kalau jual beli konvensional atau non platform dia lebih complicated lah, karena tidak ada third party yang ngejembatanin. Misalnya harus ada uang panjar dulu untuk bisa sharing dokumen, dan itu pun bentuknya salinan. Memang paling nyaman potensi untuk memperlihatkan dokumen asli itu adalah di kantor notaris atau PPAT-nya. Jadi ini nggak harus notaris ya, sebenarnya yang penting PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Itu nggak harus notaris, camat lurah juga bisa jadi PPAT. Poinnya ketika di PPAT, maka kita bisa menunjukkan surat asli itu. Nah, disitulah biasanya potensi untuk terjadi pelanggaran. Misalnya ada pemalsuan dokumentasi gitu ya di awal, atau bahkan yang menjual itu udah tangan keberapa. Jadi udah banyak banget gitu. Dan apalagi Jakarta ya, di Jakarta itu banyak banget yang menjual bahkan dia tidak rubah tuh aktanya. Dia cuma pakai kuasa jual.
hati-hati ya, kuasa jual itu hanya surat kuasa untuk memberikan kewenangan menjual. Tapi kita harus ketemu penjual aslinya, yaitu Hmm. pemilik yang masih namanya ada di sertifikat. Jadi ini kurang lebih mirip juga nih, bukan hanya potensi kejahatan kalau saya bilang, tapi memang karena misadministrasi orang Indonesia. Kalau beli aset nggak langsung balik nama gitu ya, nggak cuma Hmm. di tanah dan rumah, kadang mobil juga begitu, motor juga begitu, beli sesuatu nggak langsung balik nama, udah deh, toh nanti saya akan jual lagi gitu. Tapi secara hukum, pemilik aset tersebut adalah nama yang tercantum atau terdaftar di negara. Dalam hal ini yang terdaftar di sertifikat atau di BPN. Jadi kalau beli tanah yang namanya masih belum diupdate, ya ini sebenarnya udah dibeli keluarga saya, tapi masih nama pemilik sebelumnya gitu. Hati-hati aja deh kalau menurut saya. Karena ada potensi pelanggaran di dalamnya. Pelanggarannya maksudnya nanti belum tentu si pemilik awal masih ada dan proses jual belinya jadinya jadi lebih rumit kan? Karena uangnya harus kita kasih ke orang yang namanya tidak ada di akta. Itu salah satunya. Jadi kadang itu saya bilang sih bukan pelanggaran atau kejahatan yang disengaja ya, tapi karena misadministrasi yang ada di culture Indonesia gitu ya. Tapi ada juga memang yang potensial crime ya tadi ya. Misalnya dia menjual, apalagi nih asetnya belum ada batas, misalnya tanah atau kafling. Kafling ini sangat beresiko banget karena kita nggak bisa melihat pemilik aslinya. Dan sebenarnya ketika seseorang memiliki aset tanah, mereka tuh diwajibkan untuk memproteksi aset tersebut. Salah satunya dengan pagar dan plang kepemilikan. Tapi kan di Indonesia nggak banyak terjadi seperti itu. Pokoknya tanah punya siapa gitu. Jadi kadang bahkan kalau plang pun bisa dilepas pasang lagi gitu ya. Dan itu yang biasanya terjadi kejahatan di situ gitu. Ada oknum-oknum tertentu yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah atau bahkan sebagai agen yang tidak memiliki kuasa menjual kepada pihak yang lain. Jadi yang perlu kita pastikan di awal adalah alas haknya. Saya hanya beli dengan orang yang namanya tercantum di sertifikat. Itu dulu penting. Nanti kalau misalnya, iya tapi itu orang tua saya dan lain-lain ya. Kalau gitu harus ada bukti surat keterangan meninggal dan ada keterangan ahli waris untuk menjual gitu. Itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Itu potensi-potensi tadi. Dan tadi juga kalau kita diperlihatkan dokumen salinan atau kopi sertifikat, kita tuh bisa melakukan pengecekan kok ke kantor pertanahan. Silahkan teman-teman tuh kalau ngelihat gitu ya, mau minta izin untuk Pak, saya mau cek ya, benar nggak ini titiknya, benar nggak ini keasliannya gitu. Itu untuk mencegah kita mendapatkan dokumen palsu gitu. Ada yang bilang dokumen sertifikat tanah tuh sekarang ada yang aspal dan lain-lain. Poinnya kita percaya dengan kewenangan kantor pertanahan. Segala sesuatu kita cek ke kantor pertanahan atau ke lewat PPAT. Itu yang jauh lebih nyaman ya gitu. Nah, itu kan case-nya kalau misalnya kita membeli rumah atau barang mobil Mm gitu ya ke -mm. langsung ke penjual gitu ya, Mas ya. Ya, Kalau misalnya kita ke ya, developer nih Mas yang udah bener-bener oke. terpercaya segala macam gitu. Kira-kira ada ini Mm. juga Mas, ada kayak mungkin hal-hal yang harus kita apa namanya perhatikan Waspadai ya. lebih khusus gitu ya, waspadai Ya, gitu. oke, Kira-kira ada juga nggak sih Mas? oke. Ya, tentu tentu. Developer itu macam-macam ya. Ada yang baru kemarin sore buat PT-nya udah jadi developer gitu. Bangunnya udah lama, tapi baru buat PT-nya kemarin dan lain-lain. Penting untuk kita lihat track records-nya atau bahkan melakukan due diligence atau pengecekan kepada portfolio si developer itu tersebut gitu ya. Kita bisa kok untuk melihat, tanyain mana aja portfolio kompleks dia sebelumnya. Kita datengin. Gimana sih waktu itu transaksinya smooth atau enggak? Proses sampai keluar akta kepemilikannya berapa lama sih gitu ya. Jadi kita bisa tahu juga profesionalitas dari si developer tersebut. Atau bahkan kedua, juga hati-hati untuk melakukan transfer atau pembayaran ke rekening selain rekening PT si developer. Ini banyak juga nih, ada salah satu oknum di developernya, apakah itu tim salesnya atau bahkan pemiliknya yang meminta untuk ditransfernya ke rekening perorangan. Kalau kita harus berhati-hati di segi tersebut ya, selain tadi melakukan pengecekan. Jadi kalau bisa segala sesuatunya terdokumentasi, semua pembayaran walaupun lewat bank account juga boleh, minta kwitansi serah terima gitu ya, atau telah terima pembayaran. Dan jangan juga kita kirimnya ke rekening perorangan, terutama developer harusnya lebih profesional ya. Dan teman-teman di sini juga yang memang punya opsi dengan lembaga pembiayaan harusnya akan jauh lebih terproteksi sih. Ketika kita lewat fasilitas pembiayaan itu, mereka lebih
proseduralnya lebih tinggi gitu. Kalau cash yang kita kadang suka lalai atau cepet ya, gampang ditakut-takutin nih. Dan selalu problemnya kriminalitas atau pelanggar atau oknum itu mereka membawa urgensi. Jadi jangan sampai kita ke bawah, iya Pak, udah ada yang mau panjer nih, kalau Bapak nggak bayar siang ini unit hilang gitu. Itu selalu pattern yang sama sih. Jadi selalu ngebuat logik kita nggak jalan. Jadi urgensi yang kayak gitu nggak kepake. Nggak apa-apa Pak kalau hilang, tapi saya mau serah terimanya di depan notaris atau PPAT. Saya nggak mau bayar tanpa ada hitam di atas putih gitu. Itu sih yang selalu teman-teman harus yakinin. Apalagi ini biasanya secara nilai kan jauh lebih besar ya. Biasanya dibandingkan kayak aset kita, aset bergerak kita gitu ya. Jadi kewaspadaannya tetap tinggi, walaupun biasanya urgensi itu hal yang biasa tuh Mas. Biasanya buatnya urgensi ya. Cepet Pak, kalau enggak sore ini ya udah kalau unitnya hilang gitu. Dan kadang kita udah keburu naksir sama unitnya gitu ya. Aduh ini tempatnya enak banget, aksesnya enak banget. Sayang nih. Ayo kalau nggak sekarang hilang. Nah itu yang biasanya kejadian. Akhirnya kita drop kewaspadaan kita drop gitu ya. Akhirnya kita kirim aja. Dan itu yang banyak jadi dispute kalau datang ke kita tuh. Saya udah transfer ke sini dan lagi gini. Abis itu dia hilang. Abis itu dia bilang ya ternyata nggak bisa Bu. Dan pengembalian ternyata butuh waktu 3-6 bulan gitu. Namanya uang udah di orang lain ya. Walaupun kita bisa buktikan ini, tapi kalau dia nggak ada willingness untuk mengembalikan, maka ya uang kita ketahan. Seperti itu sih Mas. Oke, nah untuk tadi tuh Mas yang masalah balik nama gitu ya, itu kan juga sempat ada tuh kasus tanah salah satu artis gitu ya di Indonesia yang juga tuh beritanya yang ternyata dia belum sempat balik nama dan terjadi kasus lah gitu ya. Nah itu proses balik nama dan lain sebagainya gitu ya Mas, proses balik nama tanah atau rumah itu kira-kira prosesnya ribet gak sih Mas, dan kira-kira memakan waktu dan biaya berapa besar tuh Mas? Oke, sebenarnya ada ininya ya, ada nilai PNBP-nya yang sudah tercantum untuk biaya balik nama, dan itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Tapi poinnya sebenarnya gini, kita harus ngelihat juga proses balik nama ini sangat necessary ya, dan ini jangan sampai dilupain tadi. Kalau kita missing asetnya, let's say kita coba beli gitu ya, tapi nanti saya balik namanya. Belum tentu si penjual tadi itu masih ada. Kalau penjual tadi udah nggak ada, atas namanya dia, maka udah harus sama ahli waris. Dan belum tentu ahli waris mau tanda tangan untuk perubahan balik nama, walaupun dia udah terima uangnya. Tapi proses balik nama kan juga butuh requirement lain ya, selain si perjanjian jual beli itu. Jadi kalau saya bilangnya sekaligus deh, jangan sampai kita tunda untuk balik nama gitu. Prosesnya memang nggak rumit, mostly soal dokumentasi aja ya. Jadi nanti emang ada form khusus untuk proses balik nama dan lain-lain. Jadi nggak rumit sebenarnya, dan PNBP-nya juga harusnya nggak mahal. Hanya biasanya cost yang paling tinggi itu cost dari PPAT-nya. Karena mereka profesional ya, dianggap sebagai pejabat publik gitu ya jatuhnya. Jadi itu aja yang biasanya rada sedikit cost, tapi tetap paling worth it kok Mas, untuk kita mengurus balik nama setelah transaksi jual beli langsung terjadi. Nah, oke, itu kan kalau misalnya kita langsung beli ke penjual gitu ya Mas ya. Kalau misalnya case-nya developer gitu, kita perlu nggak sih Mas dari HGB ke SHM buru-buru gitu, atau kayak nanti aja deh gitu. Kira-kira gimana tuh Mas? Ya, oke. Kalau tergantung kondisinya ya. Jadi memang ada beberapa developer atau developer properti yang masih bentuknya sertifikat induk atau belum dia pecah. Dia nunggu pecah, biasanya nunggu sampai semua unit laku gitu. Itu yang yang harus kita pahami juga. Kalau itu terjadi memang kita nggak bisa paksa langsung, tapi minimal kita bisa pegang bahwa yang pihak penjualnya adalah developer langsung. Jadi surat keterangan itu bisa kita jadiin pegangan karena bedanya kalau developer ini kan bukan perorangan ya. Siapapun nanti yang jadi direkturnya, developer ini bisa membantu kita untuk balik nama. Jadi, tapi kita harus pahami juga untuk developer tertentu yang biasanya sertifikatnya masih atas nama induk ya. Sertifikat induk itu bahkan nanti si jalan depan rumah, kalau klaster ya, klaster kan biasanya juga ada tanah yang tersacrifice untuk jalan gitu. Itu masih masuk ke dalam sertifikat induk. Jadi emang nggak bisa kita balik nama langsung. Harus dipecah dulu kotak-kotaknya. Dan untuk mecahin ke kotak-kotak itu biasanya harus ada balik nama lagi tuh. Nah developer nggak mau ngeluarin cost itu gitu. Mendingan langsung aja deh ke pemilik asli nanti gitu. Ngapain saya pindahin dari saya
ke orang yang belum pakai nanti pindah lagi gitu. Itu biasanya untuk prinsip efisiensi lah. Menurut saya sih kalau kita bisa memahami nggak apa-apa, tapi kita minta keterangan bahwa setelah ini dipecah udah harus langsung balik nama ke nama pribadi gitu ya. Itu bisa juga dipahamin, tapi juga kalau nggak kasih jangka waktu berapa lama dia harus bisa pecah gitu. Jangan sampai kita nunggu klasternya semua sold out dulu baru dipecah. Biasanya sih 80% unit laku udah mulai dipecah. Kalau udah tinggal 2-3 unit lagi yang harus dibalik nama, developer nggak ada masalah tuh. Tapi kalau masih majority belum terjual, memang developernya biasanya resisten untuk ngebuat balik nama ya. Karena mecahinnya itu cost lagi tuh. Gitu sih, jadi tergantung kondisinya. Tapi ya kalau saya bilang beli ke developer jauh lebih comfortable karena kita rame-rame. Kalau something happen, bahasanya satu cluster 25 unit gitu. Kalau ada apa-apa, kita tinggal nyewa satu lawyer bareng-bareng ber-25 gitu. Untuk ngejar si developer yang sama. Dibandingkan kalau kita beli ke personal. Personal ini dia bisa menghilang, dia bisa masukin identitas dan lain-lain. Jadi ada pros and cons sih sebenarnya. Iya, setuju banget. Nah, kalau dari pemecahan sertifikat itu Mas yang dari developer itu biayanya ditanggung developer atau ditanggung pribadi sih Mas biasanya? Tergantung kesepakatan ya, tapi biasanya udah tanggung jawab developer untuk mecahnya. Untuk biaya balik namanya mungkin dikenakan ke pembeli ya. Gitu, biaya balik namanya. Tapi pemecahan awalnya itu biasanya karena developer pada akhirnya akan mecah kan. Jadi tergantung kesepakatan sebenarnya. Boleh banget untuk dibuat bergen ya. Salah satunya untuk biaya-biaya tadi, biaya administratif tuh. Oke. Nah terakhir nih Mas, ada nggak sih Mas tips and trik gitu ya untuk teman-teman yang lagi pengen beli aset, terutama properti gitu ya, biar nggak ditipu ataupun juga kena scam di bidang legalitas tanah dan rumah. Oke. Saya happy banget sih ngelihat sekarang awareness teman-teman millennials and Gen Z itu udah kuat banget untuk punya aset properti ya, di samping punya referensi investment. Dan memang poin utama yang harus dicari dari aset properti, terutama aset tidak bergerak adalah ya keamanan asetnya itu ya, kepemilikannya atau alas haknya. Ya kalau saya pastikan ya tadi ya, dokumentasi dan lain-lain itu jauh lebih secure. Kadang kita nggak bisa negosiasi itu kalau kita lakuin sendiri. Jadi cari platform yang terpercaya. Salah satunya kayak Pinhome gini gitu ya. Ini punya banyak reference dan ibaratnya udah tersortir nih. Ini kan sebenarnya ngebantuin kita untuk screening fase 1 gitu ya. Jadi udah terseleksi fase 1. Di samping banyak fitur-fitur yang juga bisa dipakai di situ. Jadi salah satu untuk tips yang paling mudah adalah pakai platform yang ada. Karena sebenarnya resiko kita atau kerugian kita jauh lebih besar kalau kita nggak waspada di awal. Dan ketika kita punya platform ini kan biasanya dia ngelindungin juga di fase di pembeli ya, pembeli dan penjual. Penjual biasanya di fase screening awal. Yang nggak lolos screening biasanya nggak akan showing di platform tersebut. Sedangkan pembeli juga dapat kenyamanan ya. Kita tuh bisa banget untuk ngecekin banyak hal tanpa kita harus langsung visiting dan lain-lain. Jadi salah satunya lewat itu. Kedua juga jangan drop kewaspadaan ya. Penting untuk kita ngejagain aset apapun. Kita punya aset, bukan hanya aset hunian, apalagi aset komersial gitu ya, atau bahkan aset yang tadi kita mau beli tanah dan lain-lain, kewajiban memproteksinya itu ada di diri kita tuh. Jadi jangan sampai kita lengah untuk situ gitu ya. Saya selalu bilang ini sama nih kayak legal things gitu ya. Kewaspadaan kita tuh kelihatannya memang punya biaya ya. Tapi kita bilang itu seperti kita, apalagi nih kalau properti nih, seperti kita pasang pagar. Pagar itu nggak ngebuat harga rumah naik. Apakah kalau dipasangin pagar harga rumah naik? Enggak. Apakah dipasang tralis harga rumah naik? Enggak. Tapi itu ngebuat orang jauh lebih comfortable. Karena kita mengantisipasi potensi-potensi kerampokan, pencurian, atau lain-lain. Gitu. Jadi sama dengan legalitas juga ya, di luar tadi gitu. Jangan sepelein legalitas. Damage-nya jauh lebih tinggi dibanding cost yang harus diambil di awal. Jadi dibanding saya hemat deh, nggak harus balik nama dulu gitu. Ya, tapi nanti damage-nya jauh lebih gede dibandingkan kalau kita balik nama lebih cepat. Seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, untuk pemilihan dari notaris dan PPAT sendiri, Mas, ada tips khusus nggak sih, Mas? Memilihnya seperti apa? Atau kayak
yang paling deket aja deh gitu, atau gimana? Ada tipsnya nggak, Mas? Oke. Pemilihan notaris PPAT memang kalau kita non pembiayaan ya, kalau pembiayaan biasanya udah ditunjuk tuh sama lembaga pembiayaannya untuk notaris dan PPAT rekanan. Kalau kita beli personal, yang penting itu adalah kepercayaannya dulu. Nggak harus dekat. Jadi gini, notaris PPAT itu wilayahnya per kota. Untuk PPAT terutama ya. Jadi kalau kita walaupun kita beli di daerah Cilandak, kita boleh kok ambil dari daerah Jagakarsa gitu, atau dari notaris Kebayoran atau PPAT Kebayoran, masih memungkinkan. Yang penting notaris PPAT ini memang dia punya perspektif untuk ngejagain kepentingan si pembeli. Karena yang potensi kerugian damage paling besar adalah pembeli dibandingkan penjual. Kalau penjual kan ketika dia lepaskan hak dan dia mendapatkan uang, udah jelas tuh. Tapi ketika si pembeli di suatu saat ada apa-apa, surat-surat dan lain-lain, itu potensi resikonya jauh lebih tinggi si pembeli. Jadi cari yang emang kita comfortable, nggak harus yang paling dekat. Paling dekat tapi notarisnya jarang buka pintu atau bahkan susah dihubungin, nggak recommended. Mendingan kita cari yang emang udah biasa dipakai. Dan itu sebenarnya bisa pakai referensi ya, paling gampang kan mulut ke mulut ya. Teman kita, saudara kita, atau bahkan kolega kita, apakah ada yang pernah pakai notaris PPAT di Jakarta Selatan yang recommended, kecepatan respon dan lain-lain, penting banget, dan bisa ngejagain kepentingan dari si pembeli. Jadi biasanya memang pemilihan vendor legal itu memproteksi si pembeli dulu ya. Itu sih kurang lebih, Mas. Oke, nah kalau misalnya kita tadi kan ngomong tentang dari perspektifnya pembeli gitu ya, Mas ya. Kalau dari penjual, kira-kira ada nggak sih, Mas, yang harus kita harus aware juga nih mau jual suatu barang biar nggak ditipu dan lain sebagainya. Ada nggak sih, Mas? Ada. Oke. Dari penjual yang paling penting adalah gimana kita bisa ngebuat dokumen legal kita tuh tidak menyebar secara sekaligus gitu ya. Boleh nggak sih kita kasih salinan akta kita? Boleh, tapi kita harus bisa data kemana aja itu ada. Karena potensi pemalsuan itu dimulai dari salinan kopi yang udah nyebar. Jadi penting juga kalau kita sebagai penjual, kita nggak segampang itu untuk ngasih salinan. Saya bisa bilang memang ini hal yang wajar ya ketika si pembeli, saya mau lihat dong dokumen-dokumennya. Kalau saya mendingan langsung ketemu di pihak ketiga, tadi ya PPAT, saya perlihatkan dokumen asli dan salinan kopinya. Kalau dia mau udah mulai masuk, ya udah PPJB dulu bahkan. Sebelum AJB kan, nanti sahnya itu di AJB. PPJB itu ibaratnya kesepakatan awal lah, atau DP-nya. Di situ kita udah berani untuk ngeluarin dokumennya. Dokumen salinan pun boleh kita kasih lah setelah PPJB. Tapi sebelum itu jangan terlalu mudah untuk ngasih dokumen legalitas ya. Karena potensi pemalsuan itu biasanya dimulai dari situ tuh, dokumen kita udah kemana-mana. Kalau kayak KTP aja sekarang kan kita udah kemana-mana ya somehow ya, ikutin pinjol dan lain-lain gitu. KTP kita atau kartu kredit, vendor kartu kredit udah punya deh KTP NPWP kita mostly. Tapi kalau dokumen tanah ini harus hati-hati dan didata. Jadi dari segi penjual itu saran saya sih yang paling penting ya, dan jangan lupa juga diurus kelengkapan jual belinya. Kalau dulu kita beli, kita bukan tangan pertama, kita beli dari orang lain, dan itu belum lengkap, pastikan sebelum jual itu kita dapetin dulu dokumen-dokumen itu. Dan pastiin juga tanah kita tidak sedang diblokir ya. Jadi jangan sampai nanti kita udah buat kesepakatan sama calon pembeli, ternyata tanah kita sedang jadi objek sengketa. Jadi kita juga sebelum kita melakukan penjualan, pastikan dulu tadi dokumennya dilengkapin, kita juga cek status tanah dan rumah kita tidak dalam proses sengketa dan lain-lain. Itu akan memudahkan juga nanti proses untuk penjualan ya. Jangan sampai orang udah nanya, udah cocok dan lain-lain, ternyata di belakang di kita nyangkutnya itu. Kalau dari segi penjual itu sih, Mas.